pertama. Dan kalau kita simak kata-katanya, seolah-olah memang dia yang melakukan itu guys. Dia yang menghabisi semuanya tanpa menyesal. Lalu tiba-tiba datang seseorang yang bernama Sister Philippa. Dia adalah pengawas sekolah. Dia datang ke sini karena nggak ada laporan lagi dari sekolah ini. Ya nggak ada laporan, orang semuanya udah dikuasai oleh si SM ini ya guys ya. Lalu Sister Philippa dihipnotis atau dipengaruhi dan dijadikan budak dari SM. Makanya dia nurut banget ya. Berarti nama asli dari Sister yang jadi budak di Evil Nun 1 itu adalah Oke guys, jadi sekarang kita lanjutin lagi cerita dari Ice Cream. Dan sekarang kita udah masuk ke Ice Cream episode ke-7. Mari kita bahas ceritanya beserta teori dan misteri yang ada di dalam game ini. Jadi kita rekap sedikit ya cerita dari Ice Cream 4 dulu ya guys. Karena di Ice Cream 4 ini asal mula semuanya terjadi. Jadi biar kalian semakin paham alur ceritanya. Pada game Ice Cream 4 kan si J ini dan teman-temannya dibawa ke pabrik es krim milik Rod. Singkat cerita, J berhasil meloloskan diri dan membebaskan teman-temannya yang lain. Tapi sayangnya J harus tinggal di situ, tidak bisa ikut kabur melalui pipa bersama teman-temannya. Lalu di Ice Cream 5, setelah mereka kabur masuk melalui pipa, mereka semua keluar di tempat yang berbeda. Dan di episode Ice Cream 5 ini fokus ceritanya ke Mike dan J. Mike dan J harus berusaha supaya mereka bisa berkumpul kembali. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil untuk bertemu lagi. Kemudian di Ice Cream 6, ceritanya berfokus kepada petualangan survival si Charlie guys. Tapi di sini si J juga membantu dia ya. Sementara Mike terus mengawasi monitor. Jadi di Ice Cream 6 itu J membantu Charlie hingga akhirnya Charlie bisa berkumpul lagi dengan Mike dan J. Nah lihat deh nih kelakuannya Charlie. Yang lain lagi sibuk nyari Liz, dia malah main pesawat-pesawatan. Bener-bener beban memang ya si Charlie ini ya. Nah sekarang kita lanjut ke Ice Cream 7 guys. No. Not there. Not there either. We can't find Liz anywhere. Wait a minute. When we escaped from Rod, do you remember which pipe she went down? I think it was the blue pipe here. What do you mean you think she went that way? Tell me for sure. Right now, Liz could be dead or worse. We're doing what we can, Mike. Calm down a little. I don't want to calm down. I'm sick of looking at the screen and not seeing anything. No, don't do that. It's dangerous. You're making too much noise. Wow. It looks like the pipes have opened up again. Perfect. This is something else. Give me that. I'm gonna go rescue your sister. Jay, when I enter the pipe, keep pressing the button so that the lid stays closed. Please, keep an eye on it to make sure nothing happens. All right, let's go. Di saat Charlie sedang bersantai, Mike dan J sibuk perhatiin layar monitor CCTV untuk mencari keberadaan temannya satu lagi, yaitu Liz. Mereka mencari-cari tapi nggak ketemu juga. Kemudian Mike menanyakan tuh ke Charlie, waktu kabur dari kejaran Rod, si Liz itu masuk ke pipa yang warna apa ya? Menurut J, pipa yang dimasukin oleh Liz adalah pipa berwarna biru. Tapi sayangnya J juga tidak yakin. Si Mike akhirnya ngamuk dan memukul dan menendang semua barang yang ada di situ, hingga akhirnya terjadi gangguan listrik. Tapi untungnya akibat gangguan listrik itu, pintu pipa kembali terbuka semua guys. Si Mike yang sangat peduli dengan Liz ini mau mencoba masuk ke pipa biru untuk mencari Liz. Karena Mike ini kan memang suka ya sama Liz ya. Berangkat deh tuh dia masuk ke pipa berwarna biru. Di tempat yang berbeda, Liz juga sedang berusaha bertahan hidup dan mencoba mencari cara untuk kabur dari tempat itu. Liz berada di ruangan riset atau semacam laboratorium rahasia milik Rod. Kalau dari tampilannya ini sih semacam laboratorium uji coba milik Rod ya. Karena di situ ada tikus percobaan atau kayak hamster gitu, dan juga beberapa foto yang menunjukkan kalau Rod ini pernah melakukan uji coba terhadap simpanse.
Mungkin sebelum ramuannya diberikan ke manusia, dia melakukan itu uji coba kepada hewan-hewan dulu guys. Liz hanya bisa keluar dengan sebuah pintu yang kunci atau kartu aksesnya hanya dimiliki oleh Rod. Tapi untungnya di situ Rod menulis catatan kalau dia menyimpan satu kartu akses cadangan di gudangnya yang berada di kota. Cuma nggak mungkin kan Liz kesana sementara dia ini terkurung di dalam sini. Liz menemukan sebuah ruangan telepon atau ruangan komunikasi. Karena sudah nggak ada jalan lagi, Liz mencoba masuk ke dalam ruangan telepon dengan harapan mungkin ada yang bisa dimintain bantuan oleh dia. Di saat yang bersamaan Mike muncul di ruangan sebelah Liz. Liz? Can you hear me? You okay? Around here for 1,000 years. Shall we go now? Liz, I finally found you. And Mike is with you. What a relief. Jake, is that you? How nice to hear from you. We need a key card to escape. It seems that Rod has one stashed inside a safe box in his town's warehouse. Let me think about it and see if I can come up with something. What a coincidence. Looks like Rod is going to town. Ouch! What's wrong? Charlie, stop fooling around and follow Rod into town. I need you to get what he keeps in his safe in the parking lot. Okay, I'm coming. Wait a minute. Why am I doing this? Mike bahagia akhirnya dia bisa bertemu dengan Liz. Jay juga akhirnya bisa menghubungi Mike dan Liz supaya mereka bisa berkomunikasi. Liz bilang kalau dia butuh kartu akses cadangan milik Rod yang ada di gudang di kota. Saat melihat ke layar kebetulan si Rod ini kayaknya baru mau berangkat ke kota pakai mobilnya. Karena Jay harus berkomunikasi dengan rekan-rekannya, sementara yang nganggur dan gabut itu cuma si Charlie ya. Akhirnya Jay meminta Charlie untuk menyelinap ke dalam truknya Rod. Dan Charlie diminta untuk mencari kartu akses yang ada di gudang Rod di kota. Ya ini demi menyelamatkan Liz. Charlie akhirnya menyelinap masuk ke mobil Rod dan ikut ke kota untuk mencari kartu akses. Di sini gameplaynya mirip kayak di Ice Cream 1, 2, dan 3 ya. Kita bisa pindah-pindah tempat di kota untuk memecahkan teka-teki supaya bisa menemukan kartu akses itu. Tentunya kita juga harus menghindar dari Rod, jangan sampai ketangkap oleh dia. Charlie harus mencari 3 kunci berbeda untuk bisa membuka kotak penyimpanan milik Rod. Singkat cerita, Charlie akhirnya menemukan kunci itu dan membuka kotak penyimpanan milik Rod. Di dalam situ dia menemukan kartu akses dan sebuah potongan koran yang berisi tentang kelahiran ajaib Rod. Nanti akan kita bahas di video lainnya ya tentang ini ya. Kemudian dia mengambil kartu akses itu dan dia kembali ke pabrik es krim Rod dengan menumpang di mobilnya Rod. Jay, I'm here. I haven't eaten anything in ages. This is my lucky day. Charlie kemudian meminta Jay untuk membuka pintu pipa supaya dia bisa memasukkan kartu akses itu ke dalam pipa. Tapi si Charlie ini emang benar-benar kocak ya kelakuannya ya. Dia ngelihat kue di situ langsung dia makan aja tanpa pikir panjang. Kartu akses itu pun akhirnya diterima oleh Liz.
Pintu untuk kabur dari laboratorium pun akhirnya berhasil terbuka, tapi Liz masih butuh bantuan dari Mike untuk bisa kabur dari tempat itu. Sekarang saatnya Mike beraksi untuk menyelamatkan Liz. Banyak sekali teka-teki yang harus diselesaikan oleh Liz dan Mike, seperti mengupgrade senjata mereka. Terus ada juga harus membuat ramuan yang bisa membuat hamster jadi cerdas. Ada juga teka-teki yang mengharuskan mereka mengaktifkan mini rod. Tunggu, ini ternyata mini rod ini menggunakan otak hamster atau otak tikus ya, supaya dia bisa bekerja. Ya, semua teka-teki itu harus dipecahkan bersama-sama agar mereka bisa menemukan jalan keluar. Singkat cerita, akhirnya mereka pun bisa bertemu secara langsung. Liz, we're together. Oke guys, jadi sekarang kita lanjutin lagi cerita dari I'm so